Selanjutnya adalah kopi. Kok kopi? Kopi. Halo teman Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share informasi dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk perubahan status visa K1 atau visa tunangan untuk mendapatkan green card. Dokumen yang pertama adalah cover letter. Jadi biasakan kalian dokumen apapun yang dikirim ke USCIS menggunakan cover letter. Di cover letter ini, kalian tulis nature of submission-nya, original submission to application to register permanent residence or adjustment of status I-485. Terus juga nama beneficiary-nya siapa yang mau di-adjust statusnya. Terus sebutin alien number-nya. Terus di dalam cover letter itu juga ada isinya dokumen apa saja yang kalian sertakan di cover letter itu, di form I-485 ini. Terus selanjutnya adalah pembayaran, itu payment check. Bisa berupa payment check atau kalian pembayaran melalui credit card. Kalau untuk pembayaran dengan credit card, kalian harus menambahkan form G1450, yaitu otorisasi untuk transaksi credit card. Nanti kalian cek aja di online, di websitenya USCIS. Kalau kalian pembayarannya lewat cek, berarti kalian sertakan ceknya juga. Jangan lupa di ceknya ditulis, ini untuk pembayaran apa, atas nama siapa. Jadi kayak misalnya nama gue, karena gue yang mau dibayar untuk perubahan status, jadi nama gue ada di cek itu. Untuk misalnya untuk ditulis untuk I-485, terus nama siapa. Kalau bisa masukin tulisin alien number-nya juga bisa. Untuk fee-nya berapa? Kalau gue cek nih ya, per hari ini totalnya adalah $1.225. Jadi form fee-nya itu $1.140 ditambah biometric services fee-nya itu $85. Jadi total biayanya adalah $1.225. Tapi kalian cek lagi ya di USCIS, di websitenya, berapa harga terupdate-nya. Lalu gue sertakan juga form namanya form G1145. Ini request for notification. Ini lebih buat notifikasi dari USCIS-nya. Terus tentunya yang paling penting adalah form I-485. Ini adalah form application to register permanent residence or adjust status. Ini formnya di print, terus diisi. Nanti gue akan sertakan beberapa link yang penting di description, jadi kalian bisa cek di situ ya. Untuk form I-485 ini, pastikan kalian mengisi di form yang masih berlaku, edisinya masih berlaku. Kalau mau lihat form itu udah expired apa belum, lihat di pojok kanan atas. Biasanya ada expires, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Jadi biar kalian gak salah isi. Pastikan juga kalian isi dengan lengkap, lalu ditandatangani dan dikasih tanggal. Jangan lupa tanda tangan itu, waktu di form gue itu tanda tangannya di halaman 16. Tapi gue cek sekarang itu tanda tangannya di halaman 17, bagiannya tetap sama, bagian 6A dan 6B. Lalu sertakan juga 2 passport style photos. Di balik foto ini ditulis nama dan alien number-nya. Jangan lupa ya, karena mereka kan nggak bisa ngira-ngira. Lalu dokumen selanjutnya adalah copy dari biographical passport page-nya. Jadi di halaman paspor yang ada data-data biografi kalian, yang ada nama, kapan expirednya, data-data itu. Jadi itu di copy halaman itu. Terus copy juga visa K1 dan entry stamp-nya. Jadi di halaman ketika kalian masuk imigrasi di Amerika dan ketika kalian mendapatkan visa K1-nya. Jadi copy visa K1-nya dan juga entry stamp ketika kalian memasuki Amerika. Terus dokumen selanjutnya adalah copy of most recent I-94.
I-94 ini kalian cek di website, nanti tinggal kalian print aja. Lalu dokumen selanjutnya adalah copy of birth certificate dan translation-nya. Jadi akte kelahiran kalian, jangan lupa dibawa translation-nya. Gue waktu itu masih pakai translation yang gue pakai dari Indonesia. Jadi gue pakai Swan Translator yang di Indonesia. Kalau kalian nggak ada atau udah habis nih kopi dari Swan Translator, di Amerika ini ada orang Indonesia yang bisa translate birth certificate kalian ataupun dokumen apapun. Waktu itu gue dapat ada orang Indonesia yang memang punya license untuk translate. Posisinya ada di Philadelphia kalau nggak salah. Jadi DM gue di Instagram Nobita_Lemba kalau mau tanya detail. Dokumen selanjutnya adalah kopi dari I-797 Approval Notice untuk Form I-129F untuk petisi K1. Jadi ini tuh kayak NOA 2-nya, Notice of Action yang kedua. Dokumen selanjutnya adalah Marriage Certificate. Jadi disertakan ke dalam dokumen ini. Kalau kalian lupa taruh di mana, datang lagi ke courthouse, minta kopinya, bayar kalau nggak salah $5. Nggak nyampe 5 menit. Sertakan juga form I-864 Affidavit of Support. Tentunya beserta dokumen pendukungnya. Kalau misalnya kalian butuh Affidavit of Support ini, yang dibutuhkan kayak paspornya atau driver license-nya, tax-nya 2 tahun terakhir, bank statement, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dan pasti juga form ini harus ditandatangani dan dikasih tanggal. Lalu dokumen selanjutnya adalah kopi DS 3025, yaitu Vaccination Document Worksheet. Ini tuh dokumen pas kita medical check up di Indonesia. Jadi waktu kalian interview di US Embassy di Jakarta atau di Indonesia, US Embassy ini mengembalikan atau memberikan hasil medical check up-nya ke kita. Nah itu harus kalian bawa ke Amerika dan dikirimkan ke USCIS untuk perubahan status. Form selanjutnya adalah Form I-693. Ini adalah Report of Medical Examination and Vaccination Record. Form I-693 ini diisi oleh civil surgeon di Amerika Serikat. Jadi kalian harus menemukan civil surgeon di Amerika Serikat yang mau mentranskripkan hasil medical check up kita. Jadi kalian nggak perlu medical check up lagi di Amerika kalau kalian udah medical check up di Indonesia, karena medical check up itu akan berlaku kalau nggak salah 2 tahun, antara 1 atau 2 tahun, gue kurang tahu pastinya, tolong dicari tahu lagi. Jadi begitu sampai sini kalian cari civil surgeon, ngomong ke mereka kalau kalian nggak butuh medical check up, hanya butuh transkripnya aja. Jadi kalian udah ada medical check up-nya. Gue terus terang sampai mendatangi State North Carolina, karena yang di West Virginia itu mereka minta gue untuk melakukan medical check up lagi, which is menurut gue nggak perlu karena memang gue udah medical check up. Terus gue cari tahu, gue dapet yang di North Carolina, dan mereka emang udah pakarnya membuat I-693 ini. Jadi gue ke sana dan cuma bikin transkripnya aja. Itu biayanya hanya bikin transkripnya kalau nggak salah $35. Gue lupa, antara 35 sampai $50. Itu sudah mereka isi. Jadi gue datang ke North Carolina, ke civil surgeon, lalu kita dimintain isi form, lalu mereka akan kasih I-693 seal ketutup dalam amplop. Tapi kita juga akan dikasih kopinya. Yang kita serahkan ke USCIS adalah yang di dalam amplop yang sudah di-sealed sama civil surgeon-nya. Kopinya kita keep. Dan bersamaan dengan form I-485, kalian juga bisa mengirimkan form I-765, yaitu Application for Employment Authorization, untuk mendapatkan EAD. Jadi kalian bisa kerja dengan approval dari form I-765 ini, di mana dokumen-dokumen pendukung untuk I-765 ini adalah
Tentunya form I-765 yang telah diisi dan ditandatangani dan dikasih tanggal. Lalu 2 passport style photos, tentunya ada nama dan alien number di belakang fotonya yang kalian tulis. Lalu copy of biographical passport page, ini sama kayak I-485 ya, jadi halaman paspor yang ada biografi kita. Lalu copy K1 visanya di paspor dan entry stamp. Lalu copy dari I-94, I-94. Terus copy dari I-797, approval notice dari K1, which is NOA 2, dan copy of marriage certificate. Jadi intinya sih sebenarnya dokumen di I-765 ini ada di I-485. Jadi akan lebih baik jika kalian submit bersamaan. Karena nggak ada biaya untuk submit form I-765. Lalu ada juga namanya form I-131. Form I-131 ini adalah application for travel documents. Jadi kalau kalian di-approve form I-131-nya ini, kalian bisa keluar dari US jika kalian memang butuh untuk travel keluar dari US, karena kan kalian belum ada green card, jadi selama belum ada green card, kalian belum bisa keluar masuk Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kalian mendadak, atau misalnya ada rencana kalian harus balik misalnya ke Indonesia, atau harus ke negara lain, dan keluar dari wilayah Amerika Serikat, kalian butuh I-131 ini. Kalau I-131 ini kalian dapat approvalnya, kalian bisa keluar Amerika Serikat dan bisa masuk lagi ke Amerika Serikat. Untuk dokumen pendukung form I-131 ini, kalian bisa cek di websitenya USCIS. Ada detail di sana. Karena kebetulan kemarin itu gue tidak mengajukan form I-131 karena memang tidak ada rencana untuk keluar dari Amerika Serikat sebelum menerima green card. Jadi gue tidak bisa memberikan informasi secara detail. Tapi di websitenya USCIS itu informasinya cukup lengkap. Dan ketika mengajukan form I-131 ini, ketika berbarengan dengan I-485 juga tidak dikenakan biaya tambahan. Untuk tips pengisian dokumen atau form I-485, I-765, I-131 ini, pastikan kalian lihat instruksinya di website USCIS karena di situ lengkap cara pengisiannya. Dan juga kalau mau mengirimkan, pastikan alamatnya benar. Kayaknya alamat yang waktu gue kirim di tahun 2021 sama tahun ini, atau mungkin dari tahun kemarin sudah berbeda. Dari stage apa, ngirimnya ke alamat mana. Nanti gue akan kasih lihat dan kasih linknya juga. Ini adalah alamat kalian harus mengirim kemana si form I-485 ini. Untuk tips-tips secara detail lainnya, bisa kalian cek juga videonya di, gue akan lampirin linknya, tipsnya ada di video gue waktu bikin video tentang dokumen untuk mengirimkan petisi K1 atau I-129F. Di dalam video itu, di bagian akhir ada tips-tipsnya. Nah, tipsnya kurang lebih sama, jadi pastikan kalian tonton juga video tersebut. Sekian episode Cerita Nobi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga kalian lancar segala urusan untuk perubahan statusnya dan segera mendapatkan green card-nya. Dan tentunya segera dapat semua dokumen lainnya sehingga kalian bisa melakukan aktivitasnya secara normal di Amerika Serikat dan bisa mendapatkan pekerjaan juga. Sampai ketemu di episode Cerita Nobi selanjutnya. Bye-bye.